Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan kisah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Zaki kemarin. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum menonton part 1 dan 2-nya, kami sarankan dulu untuk menontonnya terlebih dahulu. Untuk linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Menyambung cerita yang kemarin, bapaknya Zaki ini melihat beberapa pocong di depan kamar mandi tersebut, dan ketika sudah menghilang, bapaknya Zaki ini lanjut untuk mandi. Di situ bapaknya Zaki ini masih sedikit ada rasa ketakutan di situ. Setelah selesai mandi, beliau ini duduk di depan rumahnya. Di situ memikirkan, memang suasana di rumah tersebut ini berbeda dengan pertama kali waktu rumah tersebut ditempati. Jadi di sini bapaknya Zaki ini merasakan memang energi di rumah tersebut ini sangat tidak enak. Ditambah lagi di situ sangat panas, pengap, seperti sesak gitu. Jadi bapaknya Zaki ini memang merasakan perbedaannya sangat jauh. Apalagi dengan kejadian yang barusan itu, bapaknya Zaki ini semakin mikir. Di sore hari saja para penunggu di situ ini sudah berani menampakkan diri. Di sini menunjukkan memang ada kekuatan negatif yang sangat besar di rumah tersebut. Gak beberapa lama, waktu maghrib pun tiba. Di sini bapaknya Zaki ini mengambil air wudhu, dan dilanjut di situ bapaknya Zaki ini sholat maghrib dan memutuskan zikiran di situ. Ketika bapaknya Zaki ini memang zikiran dan di situ mendoakan supaya rumah ini dibersihkan dari hal-hal negatif dan dari makhluk-makhluk yang ada di rumah tersebut. Ketika bapaknya ini zikiran, di situ bapaknya ini seperti mendengar suara kursi yang bergerak. Rek. Bapaknya ini terus melanjutkan zikiran dan berusaha untuk tetap fokus, tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Di sini bapaknya Zaki ini mendengar banyak sekali suara, seperti ada suara orang tertawa, seperti ada suara anak-anak kecil yang berlarian, dan seperti ada suara yang mengerang, yang cekikikan. Banyak sekali di situ, seperti banyak makhluk yang ada di rumah tersebut. Nah, dari sini konsentrasinya dari bapaknya Zaki pun ini terpecah. Akhirnya membuka matanya. Ketika beliau ini membuka matanya, di situ di rumahnya di situ terlihat sekali banyak sekali makhluk. Ada pocong, ada anak-anak kecil, ada kuntilanak, ada juga seperti sosok orang hitam, dan benar-benar banyak sekali di situ, seolah-olah mengerubungi dari si bapaknya Zaki di sini. Bapaknya Zaki pun ini hanya tertegun, diam, tidak bisa ngapa-ngapain karena melihat suasana yang sangat mengerikan tersebut. Bapaknya Zaki ini seperti pengen muntah, badannya ini terasa tidak enak, berkeringat dingin, dan seolah-olah energi negatif itu memang hendak merasuki tubuhnya. Karena memang di sekelilingnya tersebut dalam rumah itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dan bapaknya ini bercerita, makhluk yang paling menyeramkan itu adalah pocong yang mukanya ini hancur. Dan pocong ini terlihat sekali seolah-olah pocong ini marah dan melotot di situ, tidak suka dengan kedatangan dari bapaknya Zaki ini. Dan dari sini bapaknya Zaki pun ini menata kembali hatinya dan berusaha untuk melanjutkan zikirannya. Ketika beliau ini melanjutkan zikirannya untuk fokus, tiba-tiba keadaan tersebut ini menjadi hening. Tadinya yang ramai dengan suara-suara makhluk itu tiba-tiba hening.
Tapi memang badannya bapaknya ini sedikit lemas, ditambah lagi karena mual, pengen muntah, badannya terasa tidak enak, keringat dingin. Dan bapaknya ini pun menyadari kalau memang kekuatan yang ada di rumah tersebut karena terlalu banyak. Ini bapaknya ini tidak mampu untuk bertahan lama di situ, tidak mampu juga untuk mengusir mereka. Akhirnya bapaknya ini pun menyudahi zikirannya dan mencoba untuk keluar rumah. Ketika beliau ini keluar rumah, di situ ada Pak Sabto dan berkenalanlah mereka ini. Mereka pun berkenalan dan Pak Sabto ini mengajak bapaknya Zaki untuk ke rumahnya. Kita ngobrol di rumah aja, Pak, daripada di sini. Akhirnya bapaknya Zaki pun mengiyakan ajakan baik dari Pak Sabto tersebut. Mereka pun ke rumah Pak Sabto dan Pak Sabto ini membuatkanlah teh hangat di situ karena memang terlihat sekali kalau bapaknya Zaki ini seperti tidak baik-baik saja, terlihat lemas di situ orangnya. Di sini Pak Sabto dan bapaknya Zaki ini pun ngobrol-ngobrol dan sedikit membahas tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahnya Zaki tersebut. Di sini Pak Sabto ini mengajak bapaknya Zaki ini untuk menemui salah satu temannya yang rumahnya ini gak jauh dari daerah tersebut. Bapaknya Zaki ini pun sangat senang dan mengiyakan ajakan dari Pak Sabto tersebut. Akhirnya ketika subuh hari, bapaknya Zaki ini pamit kepada Pak Sabto untuk balik pulang dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Dan hal tersebutlah yang diceritakan oleh bapaknya Zaki ini sewaktu pulang kepada Zaki dan ibunya. Di sini Zaki ini bertanya kepada bapaknya, "Loh, terus gimana, Pak? Apakah nggak bisa diusir atau gimana?" "Bisa, nak. Cuman bapak nggak bisa sendiri. Makanya itu kemarin Pak Sabto ini menawarkan untuk datang ke rumah temennya. Di situ kita minta bantuan dan sama-sama kita nanti akan berdoa." "Oh, baik, Pak. Kira-kira kapan, Pak?" "Kalau Pak Sabto bilangnya sih, ngajaknya sih besok sore. Nah, untuk sementara waktu kamu dan istrimu di sini aja dulu, gak usah tinggal di rumah itu dulu sementara." Pada keesokan harinya, Pak Sabto ini pun datang ke rumahnya bapaknya Zaki itu. Di sini juga ada Zaki yang baru saja pulang dari kantor dan istrinya. Di situ Pak Sabto ini mengajak Zaki dan bapaknya ini untuk pergi ke rumah dari temannya tersebut. Berangkatlah mereka di sore itu juga. Ketika sampai di sana, mereka ini pun dikenalkan dengan temannya Pak Sabto ini yang bernama Pak Usman. Di situ akhirnya bapaknya ini mengutarakan keperluannya tersebut terkait dengan hal-hal aneh yang terjadi di rumah dari Zaki ini. Pak Usman ini pun mendengarkan permasalahan dan keluh kesah dari bapaknya Zaki ini. Dan Pak Usman ini bilang, "Kita doain saja, nanti malam ini juga kita datang ke rumahnya di Zaki ini, kita berdoa bersama di situ. Nah, nanti jangan lupa membeli bambu kuning ya, yang kecil aja nggak terlalu besar." Di sini bapaknya Zaki pun mengiyakan permintaan dari Pak Usman tersebut. Maghrib pun tiba, mereka ini sholat berjamaah di rumahnya Pak Usman tersebut. Dan sehabis sholat maghrib, mereka ini bersiap-siap untuk pergi ke rumahnya Zaki ini. Dan di situ Pak Usman ini bilang, "Kita nanti mampir beli bambu kuning dulu ya, barangkali masih buka." Akhirnya waktu di perjalanan tersebut memang ada penjual-penjual tanaman di situ. Dan kebetulan juga memang kenal juga dengan bapaknya Zaki ini. Mereka pun sudah dapat bambu kuning tersebut dan mereka ini lanjut untuk ke rumahnya Zaki. Ketika sudah sampai, Pak Usman ini mengucapkan salam di rumahnya Zaki tersebut. "Assalamualaikum." Dan di sini dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh Zaki. Ketika dibuka, di sini memang suasananya itu sudah sangat pengap sekali. Dan bahkan Pak Usman ini sempat geleng-geleng kepala. Di sini mereka pun ini ngobrol-ngobrol di situ menunggu waktu sholat Isya. Ketika sudah menjelang waktu sholat Isya, mereka pun ini mengambil wudhu. Mereka semua di situ ada Pak Usman,
bapaknya Zaki, Pak Sabto, dan Zaki. Mereka berempat ini pun mengambil wudhu dan bersiap untuk melakukan sholat berjamaah di ruang tamu tersebut. Mereka sholat berjamaah, dilanjut lagi dipimpin oleh Pak Usman untuk mendoakan rumah tersebut agar dibersihkan dan dijauhkan dari hal-hal buruk, terutama makhluk-makhluk yang mengganggu di rumah tersebut. Mereka pun berdoa. Di sini Zaki disuruh mengambilkan garam dan memang masih ada garam masak di dapur. Akhirnya diambilkanlah oleh Zaki tersebut dan di situ Pak Usman ini mendoakan garam tersebut. Setelah selesai, Pak Usman ini membawa garam tersebut, melempar-lemparkannya ke area depan, ke dalam rumahnya dan area belakang. Seketika itu juga terdengar suara yang sangat bergemuruh dan banyak sekali makhluk di situ ini seperti menangis kesakitan. Di sini Pak Usman pun tetap bilang kepada mereka supaya tetap fokus berdoa. Akhirnya mereka bertiga pun ini terus berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Pak Usman tersebut. Di sini Pak Usman masih saja berdoa sambil menaburkan garam-garamnya di area rumah tersebut hingga semua ini selesai. Tapi di situ memang benar-benar masih terdengar suara jeritan orang yang menangis, seperti teriakan orang yang kesakitan. Di situ mereka semua ini mendengar hal itu, dan gak lama dari situ foto yang ada di rumahnya, perabotan-perabotan di situ jatuh semuanya dan berantakan di situ. Pak Usman ini pun kembali ke ruang tamu tersebut dan duduk bersila sambil bilang terus berdoa fokus. Mereka pun terus berdoa fokus. Di situ terdengar bunyi yang macam-macam sekali di situ, tangisan, perabotan-perabotan yang berjatuhan seperti keributan-keributan. Mereka pun tetap terus berdoa hingga akhirnya suara itu pun berhenti. Tidak ada lagi suara-suara orang menangis atau jeritan-jeritan itu, dan tidak ada lagi barang-barang yang terlempar atau barang-barang yang berjatuhan. Ketika mereka semua ini membuka matanya, ternyata rumah tersebut ini sudah berantakan semua. Tapi di sini keadaannya sudah mulai tenang dan tidak ada lagi suara-suara yang aneh-aneh. Dan di sini Pak Usman bilang, makhluk-makhluk tersebut sebenarnya bukan dari rumah ini, tapi memang itu makhluk dari luar yang kebetulan memang suka dengan aura dari rumah ini. Nah, maka dari itu ini aku kasih amalan kepada Dek Zaki. Jadi setiap habis sholat, saya harap Dek Zaki dan istrinya ini membacanya agar jika ada makhluk luar yang datang ke sini, mereka ini tidak menetap di sini karena merasa tidak nyaman di sini. Jadi saya harap itu kepada Dek Zaki, dan jangan lupa besok pagi Dek Zaki ini tanam bambu kuningnya itu, satu di depan dan satu di belakang area jemur itu. Dan juga nanti ketika Dek Zaki misalkan keluar terus menemukan ada orang menjual tanaman daun bidara, Dek Zaki ini beli aja, nanti bisa ditanam di depan rumah atau di belakang, sama seperti bambu kuning itu. Di sini Zaki pun mendengarkan dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Usman tersebut. Dan mereka pun pulang, dan pada keesokan harinya Zaki ini menanam bambu kuning tersebut di depan dan di belakang. Tak lupa juga pesan dari Pak Usman tersebut untuk selalu mengamalkan amalan yang dikasih oleh beliau ini. Sejak itu nyampe sekarang cerita ini dikirimkan kepada kami, tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya Zaki ini. Dan inilah cerita yang dikirimkan oleh Zaki. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.